Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Bang Andre Rahadian selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Selamat pagi Bang Andre. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Bang. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya saya ingin turut menyapa Bang Muhammad Jibril Avesina selaku Ketua Policy Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Selamat pagi Bang Jibril. Kemudian, pagi. Pagi Bang. Pagi. Kemudian tak lupa saya menyapa para pembicara kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Yang pertama ada Bang Bakti Eko Nugroho, SOS MA selaku kriminolog dari Universitas Indonesia. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mas Devan, selamat pagi teman-teman kolega Iluni, teman-teman alumni. Pagi Bang, siap. Terima kasih telah hadir Bang dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Kemudian selanjutnya akan hadir bersama kita Bang Herzaki Mahendra Putra, selaku Ketua dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Nanti akan hadir. Kemudian selanjutnya akan hadir, juga telah hadir bersama kita ya, Pak Dr. Tri Yunis Miko atau Bang Miko, selaku epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Miko. Pagi, Pak Miko. Baik, terima kasih Pak Miko telah hadir bersama kita dalam forum diskusi Salemba. Ini yang ke-39 ya di tahun ini. Kemudian juga untuk acara pada pagi hari ini akan dimoderatori oleh Kang Heru Komarudin, Sarjana Keperawatan Nurse, Policy Center Iluni UI dari Direktorat Kesehatan, Pangan, dan Gizi. Selamat pagi, Kang Heru. Baik, apakah sudah tersambung? Baik, Kang Heru, terima kasih. Selamat datang juga kami ucapkan kepada rekan media, selamat datang juga rekan-rekan lainnya yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Devandra Maula Zaki yang akan membuka dan menutup jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Selamat datang rekan-rekan, saya ucapkan kembali pada forum diskusi Salemba yang ke-39. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu peraturan yang berlaku untuk acara diskusi pagi hari ini. Yang pertama, peserta dilarang untuk menimbulkan keributan atau kegiatan yang dapat mengganggu jalannya diskusi. Selama jalannya diskusi, mikrofon peserta akan kami aktifkan dalam mode mute. Kemudian, sesi tanya-jawab akan dimulai setelah selesainya sesi panel pemateri dan para pembicara. Bagi peserta yang ingin bertanya dan tidak ingin menunggu selesainya presentasi, bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada moderator kita yang berada di fitur chat pada panel bawah aplikasi Zoom. Ketika rekan-rekan bertanya nanti, diharapkan untuk menggunakan bahasa yang baik dan juga sopan. Baik. Mengenai forum diskusi Salemba kita yang ke-39 ini kita akan membahas mengenai efektivitas sanksi dari pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi ini. Karena saat ini kita melihat bahwa indikasi pelanggaran protokol kesehatan itu marak terjadi di ruang publik. Indikatornya bisa terlihat dari masa yang hadir dalam jumlah besar, mungkin juga tidak ada jaga jarak, penggunaan masker yang juga tidak digunakan, dan juga penyediaan tempat cuci tangan yang mungkin masih kurang. Nah, dalam beberapa bulan terakhir, ada 306 kasus kampanye tatap muka serta kegiatan berkumpul yang melanggar protokol kesehatan. Nah, kita juga mengetahui bahwa pemerintah pusat saat ini belum kita temukan adanya produk hukum terkait sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Untuk ini mungkin kita dapat jumpai ya pada peraturan daerah setempat, baik itu dalam merupakan bentuk pergub ataupun perda provinsi. Nah, melihat berbagai regulasi yang ada saat ini, kita jadi bertanya, apakah sudah efektif dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 di Indonesia? Nah, bahkan juga tadi pagi kita melihat bahwa saat ini kita melihat bahwa zona merah penyebaran COVID-19 di Indonesia ini meningkat hampir 2 kali lipat. Baik, oleh karena itu, maka kita akan bersama-sama berdiskusi dari para pakar dalam forum diskusi Salemba pada pagi hari ini dengan temanya, seperti saya sampaikan sebelumnya, yakni adalah meninjau efektivitas sanksi pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi. Baik, itu mungkin sedikit pengantar. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia, Bang Andre Rahadian.
Pada Bang Andre dipersilakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Bang Devan. Yang saya hormati dan saya banggakan para pembicara, Bang Bakti, Bang Miko, Bang Zaki nanti yang akan join. Moderator kita Bang Heru, dan juga Ketua Policy Center Bang Jibril, para teman-teman alumni dan juga dari media yang hadir pada webinar Forum Diskusi Salemba yang ke-39 pada pagi hari ini. Kenapa Iluni UI ingin membahas mengenai efektivitas sanksi pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi ini? Karena kita melihat bahwa hal ini akan lebih penting lagi di beberapa hari ke depan. Karena beberapa hal. Pertama, Satgas, baik pusat maupun daerah yang sudah bekerja selama 9 bulan belakangan, tapi angka positif, angka penyebaran virus ini masih belum turun. Seperti Devan bilang tadi, bahwa zona merah yang dirilis tiap hari Senin itu meningkat 2 kali lipat pada minggu terakhir ini. Kedua, kita akan menghadapi pilkada di hampir semua provinsi, di 32 provinsi akan ada pilkada, baik level provinsi maupun kabupaten kota. Yang kedua, kita juga akan menghadapi libur akhir tahun, di mana berdasarkan survei hampir 75% orang Jabodetabek paling tidak merencanakan akan bepergian pada akhir tahun ini. Sehingga memang dari masyarakat, dari Satgas, termasuk dari Iluni UI juga sudah gencar mengkampanyekan perubahan perilaku, mengingatkan seluruh komponen bangsa, masyarakat untuk bisa melakukan protokol, untuk melakukan perubahan perilaku. Tapi kelihatannya dengan peningkatan penyebaran kasus positif ini, perlu dilakukan atau perlu Pemda baik provinsi maupun kabupaten kota untuk bisa lebih mengefektifkan sanksi. Karena memang walaupun itu bukan hal yang terdepan, tapi paling tidak kita perlu ada ketegasan dari pemerintah, baik provinsi maupun kota, yang berdasarkan impres yang sudah dikeluarkan dan juga undang-undang yang ada, diharapkan untuk bisa menerapkan sanksi kepada baik institusi maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran dari protokol ini. Oleh sebab itu, tadi kita sempat bahas sampai saat ini yang sudah ada pergubnya, setahu kami itu ada di DKI Jakarta, tapi mungkin juga ada di provinsi atau kabupaten kota lain. Kita akan membahas efektivitas dari hal itu. Kenapa masih juga ada peningkatan. Dan mudah-mudahan seperti biasa Bang Jibril, ini bisa menjadi masukan buat pemerintah, buat stakeholders ke depannya. Saran-saran dari Bang Bakti, Bang Miko, dan juga Bang Zaki nantinya bagaimana seharusnya pemerintah melakukan tindakan yang proporsional, yang tepat dalam menurunkan dan membantu mengurangi penyebaran COVID-19 ini di Indonesia. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita bisa berdiskusi dengan baik, memberikan manfaat bagi semua stakeholder, bagi bangsa kita dalam bersama-sama mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih banyak, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Andre atas penyampaian kata sambutannya tadi. Ini bisa menjadi masukan yang komprehensif ya, Bang, kira-kira untuk pemerintah pusat terkait langkah apa yang dilakukan terkait sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Terima kasih, Bang Andre. Baik, mungkin tanpa berpanjang kata, kita akan langsung masuk ke sesi diskusi kita pada pagi hari ini yang akan dipandu oleh Kang Heru Komarudin. Pada Kang Heru, dipersilakan Kang untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Devan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Komarudin dari Policy Center Iluni UI. Terima kasih untuk narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk hadir berdiskusi bersama kami dalam forum diskusi Salemba, dan juga kepada Bang Andre Rahadian serta Bang Jibril juga, dan juga narasumber dan para alumni. Seperti yang kita tahu, angka kasus COVID-19 ini masih terus meningkat, bahkan yang terakhir sudah lebih dari 500.000, angka positivity rate-nya lebih dari 20,20%. Lalu juga upaya dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, telah begitu banyak mengeluarkan imbauan, lalu juga teguran, bahkan sampai dengan adanya sanksi di beberapa daerah. Yang terakhir dari NTB membuat peraturan daerah yang memberikan denda 100 sampai 200.000, tapi hanya diberlakukan saat ini kepada ASN saja. Jauh sebelum itu juga ada Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 30 April 2020 telah mengeluarkan Pergub nomor 41 tahun 2020 tentang pelanggaran PSBB, lalu ada juga lagi Pergub nomor 88 tahun 2020 tentang pelanggaran PSBB namun di sektor transportasi. Dari peraturan gubernur atau peraturan daerah yang telah dikeluarkan ada 3 sanksi, yaitu sanksi administratif, teguran tertulis, lalu juga ada kerja sosial 1 sampai 4 jam membersihkan fasilitas umum, lalu juga sampai yang tertinggi mungkin itu sampai ke denda dari 250.000 sampai yang terakhir gubernur mengklarifikasi bahwa untuk saat ini diberlakukan yang 250.000 dahulu. Nah, sanksi-sanksi yang telah diberikan ini bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan dengan cara yang sehat gitu. Adaptasi perlu mendiskusikan efektivitas baik daerah Jakarta ataupun tegas ataupun peraturan yang lebih kan kesempatan yang pertama kepada bagaimana tanggapannya terhadap kondisi saat kepada pemerintah ataupun yang bisa mencerahkan kita sebagai audiens yang lain. Pada Bang Bakti Eko Nugroho saya berikan kesempatan, waktunya 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Kang Heru. Yang terhormat Bang Andre Rahardian, Ketua Umum Iluni UI, juga Bang Jibril, Ketua Policy Center, rekan-rekan narasumber, ada Pak Miko, ada Bang Mas Herzaki belum datang ya, dan juga rekan-rekan alumni Universitas Indonesia. Senang sekali bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian, dengan abang dan mbak sekalian dalam pertemuan dalam jaringan ini. Saya permisi Kang Heru ya, mau ada tampilan sedikit saja. Kang Heru sudah muncul ya, Kang? Sudah muncul. Ya. Sudah. Ya. Baik Kang Heru dan rekan-rekan sekalian, saya memberi judul paparan pada hari ini dengan judul dinamika pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi. Jadi background saya kebetulan FISIP ya, Soshum, jadi mungkin lebih banyak pada dimensi sosiologis pelaksanaan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Bang Andre, Bang Jibril, teman-teman alumni sekalian, kira-kira kalau secara sederhana dalam dimensi yang relatif sosiologis, kira-kira kalau kita lihat pelanggaran protokol kesehatan, kita bisa bagi menjadi 2. Pertama adalah pada level individual mikro, yang kedua adalah pada level kolektif. Pada level individual, pelanggaran protokol kesehatan ini perlu kita posisikan sebagai everyday crime. Pelanggaran yang setiap hari atau rutin terjadi. Ini menyangkut attitude perorangan atau kesadaran individu. Analoginya seperti ini Bapak Ibu sekalian, Pak Miko, Bang Zaki, seperti misalnya orang tidak pakai helm ketika naik sepeda motor. Itu pelanggaran. Tapi itu adalah satu pelanggaran yang sering kita temui.
Sama seperti orang menyeberang tidak di zebra cross, padahal ada zebra cross di dekatnya, atau menerobos lampu merah. Nah, untuk merespons pelanggaran-pelanggaran tanda kutip ringan ini, yang terpenting bagi aparat adalah memberikan respons yang ringan, bukan sanksi yang berat dalam artian, tapi sanksi tersebut harus terlihat yang pertama, dan yang kedua harus konsisten. Ya, terlihat dan konsisten inilah yang bisa menjadi kunci bagaimana menghandle pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya individual tadi. Ya, syukur-syukur ketika misalnya ada gimmick lebih menarik ya, itu juga akan ada bonus meningkatkan awareness. Seperti misalnya Polsek Bogor, itu Bapak Ibu mungkin teman-teman melihat yang tidak pakai masker, yang melanggar protokol itu dimasukkan ke peti mati misalnya. Itu kan satu gimmick yang selain mendisiplinkan juga ada misalnya aspek peningkatan awareness. Atau ya hukuman ringan tadi di awal di pengantar Kang Heru menjelaskan ada denda sekian ratus ribu buat para pelanggar protokol. Atau kalau di lapas-lapas ya di dalam tahanan misalnya warga binaan kalau melanggar disuruh push up misalnya. Nah, itu adalah pelanggaran rutin yang memang harus konsisten dilakukan. Nah, yang repot adalah ketika pelanggaran ini digeser ke kanan dari yang sifatnya individual ke kolektif. Satu orang nggak pakai helm, Pak Polisi menegurnya mungkin bisa lebih mudah. Tapi kalau yang tidak pakai helm itu bergerombol, ada atribut-atribut kelompok motor tertentu, maka ada PR lain bagi Pak Polisi yang dihadapi bukan individual pelanggar lalu lintas, tapi kelompok yang melanggar lalu lintas. Ada aspek identitas. Nah, seringkali pelanggaran protokol di level kolektif ini masuk sebagai apa ya? Ada kaitannya dengan dinamika sosial politik. Karena seringkali ini menyangkut identitas dan juga tidak terlepas dari kepentingan politik. Orang beribadah salah mengkomunikasikan, nanti bukan dibilang menegakkan protokol kesehatan, tapi dibilang melarang orang beribadah. Nah, dalam aspek ini memang pada pendekatan dan berkomunikasi yang lebih ya, effort untuk berkomunikasi lebih diharapkan dari aparat kesehatan. Saya akan yang belakangan terjadi tentunya yang punya dimensi sosiologis kriminologis, upaya-upaya penegakan disiplin yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, bulan September lalu pimpinan Polri itu pernah mewacanakan akan melibatkan preman dalam pendisiplinan warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Mungkin abang-abang, mbak-mbak, bapak ibu mengingat ya, ada upaya untuk menggandeng preman pasar supaya orang-orang yang ke pasar itu patuh terhadap protokol. Ini menjadi catatan kami. Yang pertama ada indikasi lempar tanggung jawab negara terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tidak punya kewajiban untuk mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat sebenarnya. Karena yang punya kewajiban menurut kami adalah ya para aparatur negara yang memang sudah sudah dibekali, sudah punya fasilitas, sudah punya kapasitas untuk mengkomunikasikan tentang protokol kesehatan yang baik. Dan yang kedua adalah menurut kami wacana pelibatan preman tempo hari tersebut indikasi dari ketidakpercayaan diri pemerintah karena harus menggandeng kelompok warga problem kewibawaan pemerintah untuk mewujudkan ini. Nah, implikasinya karena yang dilibatkan, kelompok yang dilibatkan adalah tanda kutip para jawara, para jago, para preman, ini ada potensi gesekan dan kekerasan antar warga. Salah-salah bicara, salah-salah ngomong, bisa ada adu jotos nanti di lapangan, bisa ada gesekan, bisa ada kekerasan yang tidak diinginkan. Jadi ini malah upaya penegakan protokol kesehatan dengan pelibatan kelompok yang salah akan kontraproduktif dengan apa yang diharapkan. Ini adalah highlight pertama yang saya catat Kang Heru di beberapa bulan terakhir ya, yaitu pelibatan preman dalam upaya pendisiplinan. Lalu yang saya catat juga, yang saya perhatikan dalam beberapa bulan terakhir sejak awal pandemi, mungkin Bang Andre, abang-abang sekalian, pertama adalah kita menghargai upaya pemerintah dalam memberikan asimilasi dan integrasi terhadap hampir 40.000 narapidana. Karena kita tahu bagaimana keadaan di dalam lapas ya, ada sebagian warga negara yang harus menjalani hukuman dan kita tahu ada problem misalnya overcrowded,
ada problem tempat yang terbatas, sehingga social distancing adalah hal yang sangat sulit di dalam lembaga pemasyarakatan, di dalam penjara. Nah, ini adalah upaya yang baik, meskipun ada beberapa catatan ya. Misalnya teman-teman tahu warga narapidana yang dibebaskan kemudian mengulang kembali perbuatannya, itu catatan, itu satu problem yang kita catat dan kita perlu benahi, bagaimana misalnya mekanisme pembinaan ketika warga narapidana itu pulang ke rumah berintegrasi dengan keluarga. Tapi poinnya ini adalah satu upaya yang perlu direspons baik ya. Namun di sisi lain, meskipun dari ini kan Kemenkumham ya, domainnya ya, ada program asimilasi atau pembebasan terhadap warga binaan. Di sisi yang lain, aktivitas penahanan tersangka atas kejahatan tertentu itu masih terus terjadi. Bulan lalu kami dan tim di Departemen Kriminologi itu melakukan penelitian ke tahanan dan ke penjara sebenarnya di masa pandemi COVID ini, bagaimana pencegahannya. Dan kami bicara dengan Kapolsek, dengan beberapa Polres, dengan Reskrim. Memang kalau untuk kasus-kasus tipu gelap, kasus-kasus penggelapan, penipuan, itu diupayakan didamaikan, atau sekalipun unsur-unsur pidananya itu terpenuhi, masih bisa ditangguhkan untuk kasus-kasus tertentu, sehingga nggak perlu masuk ke dalam tahanan dan memenuhi rumah tahanan ya. Tapi untuk kasus-kasus tertentu seperti narkotika, kasus-kasus besar yang ada korban jiwa, kasus pembunuhan, kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, memang penyidik juga punya keterbatasan untuk tidak menahan. Karena kalau tidak ditahan, nanti di luar dianggap akan timbul gesekan lagi. Jadi harus berada dalam tahanan. Memang ini juga beberapa pernyataan publik pimpinan Polri memang sudah mengatakan akan lebih selektif dalam menetapkan kebijakan penahanan. Tapi kemudian beberapa kasus memang tidak bisa dihindari, sehingga jumlah orang yang masuk ke dalam tahanan itu juga satu proses yang tidak bisa kita manage juga pada akhirnya, dan bisa menjadi bisa menjadi satu penularan satu sampean. Kami di satu polsek ada tahanan yang positif dan akhirnya mempengaruhi tahanan lainnya, dan tidak cukup siap beberapa institusi kepolisian untuk menangani ketika terjadi tahanan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mohon izin nih Bapak Ibu teman-teman, saya juga ikut menyuarakan apa yang terjadi di dalam penjara, karena mereka juga warga negara juga ya. Di samping nanti kita juga pasti akan berdiskusi tentang bagaimana penerapan protokol tanda kutip di luar jeruji penjara. Ini adalah aspek kedua yang kami juga perhatikan dari dimensi atau dari sisi kriminologis. Nah, yang ketiga adalah tadi juga di bagian pengantar Kang Heru sudah memberikan men-sounding ya, ada dilema memang antara kebebasan berpendapat versus protokol kesehatan. Di satu sisi kita semua warga negara, masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan pikiran kita, untuk menyampaikan pendapat kita, berkumpul juga dianggap satu aktivitas yang memang itu sah. Ya, itu menjadi hak kita sebagai warga negara. Ini ada dua gambar yang saya tampilkan. Sebelah kiri Bapak Ibu, abang-abang Mbak sekalian, ingat ya bagaimana saat Habib Rizik pulang ke Jakarta dijemput dengan jumlah massa yang cukup banyak. Di sebelah kanan ada gambar yang sekitar bulan Oktober ada aksi besar juga, demonstrasi besar, termasuk ada kita teman-teman UI juga ikut unjuk rasa. Itu waktu itu menolak Omnibus Law. Kita paham betul apa yang teman-teman ini lakukan, bagian dari perangkat hak yang memang melekat pada diri mereka. Sekarang gimana nih, kita di satu sisi ada hak yang memang bisa digunakan, tapi juga ada protokol kesehatan yang perlu secara tegas juga pemerintah dan kita semua sebagai warga untuk terus-menerus juga menerapkan. Kalau enggak,
tadi kasus positif tidak bisa kita manage ya. Kapan kita akan berhenti nih work from home-nya nih? Hanya saja teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saya berpendapat bahwa ada hak-hak yang derogable yang bisa dikurangi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan darurat. Nah, termasuk hak-hak seperti ini: berkumpul, berpendapat, menyatakan pendapat, kemudian berpindah, itu adalah hak yang pada dasarnya derogable. Dia bisa dikurangi dalam keadaan tertentu. Beda misalnya hak untuk hidup, hak untuk beribadah, itu hak yang non derogable yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan tertentu. Nah, dalam keadaan darurat, termasuk di dalamnya indikasinya adalah dalam keadaan bencana, hak-hak tersebut sebenarnya bisa dikurangi. Jadi sebenarnya kalau menurut kami, kalau pemerintah mau, kalau negara mau, kerumunan-kerumunan yang tidak mendesak bisa saja dibatasi, selama itu disampaikan dengan cara-cara yang simpatik dan non represif dan tidak represif. Itu dari sisi pemerintah. Dan kemudian saya juga berpendapat dari sisi kita sebagai warga, sebagai masyarakat, sebagai individu yang memang punya akses atas hak tersebut juga bisa kemudian komprehensif dalam melihat masalah. Kita bisa bertoleransi untuk kemudian menahan keinginan kita untuk menggunakan hak-hak dan kemudian mengedepankan lebih dahulu prinsip-prinsip pelaksanaan kesehatan daripada penggunaan hak yang lainnya. Itu kan dari sisi kita kan boleh tidak menggunakan itu. Kita bisa menggunakan cara-cara penyampaian pendapat yang lain selama itu sejalan dengan upaya penerapan protokol kesehatan. Terakhir, Kang Heru, Bang Andre, Bang Jibril, Bapak Ibu sekalian, Pak Miko, kita akan cepat keluar dari problem pandemi ini. Nah, kalau ada normanya ada. Normanya saya rasa ada ya, kita semua, pemerintah, termasuk Iluni, saya rasa terus mempromot norm sampai 3M katakanlah. Di sini ada Dr. Afan nih, dari Fakultas Kedokteran. Saya kemarin cerita, Dok, saya jadi tim Satgas COVID di fakultas. Intinya 3M, Bak, memakai masker, kalau nggak salah menjaga jarak, satu lagi mencuci tangan. Itu saya rasa kita semua terus mempromot itu. Nah, ditambah lagi harus ada kita sebagai warga disiplin, dan ketiga adalah konsistensi dari aparat tidak pilih kasih, tidak kemudian mempertimbangkan faktor-faktor non teknis, mempertimbangkan faktor-faktor politis dalam pengambilan kebijakan. Saya rasa itu akan merugikan kita, dan nanti hanya kelompok tertentu misalnya yang dihukum, yang lain dibiarkan. Itu menimbulkan kesan aparat tidak konsisten, dan itu akan mempengaruhi kita untuk patuh atau tidak terhadap pemerintah. Ada norms, ada civil society yang disiplin, ada konsistensi aparat. Saya rasa itu akan menjadi percepatan penanganan kita semua dalam menangani pandemi atau pemulihan pasca pandemi. Mungkin itu Kang Heru, Bang Andre, Bang Jibril, Pak Miko, sebagai pengantar, mungkin nanti bisa dilanjut dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik dari sudut pandang kriminolog terhadap penerapan protokol kesehatan ataupun juga efektivitas sanksi ini. Bang Miko sudah bersama kita ya. Bisa di-unmute, Bang. Masih di-mute, Bang. Maaf, masih ya. Di-mute. Okay. Ya. Siapa Seru? Iya, saya panggil Bang Miko aja mungkin ya. Bang Miko, tadi sudah disampaikan oleh Bang Bakti bahwa kita bisa keluar dari pandemi ini, ataupun kita bisa lebih aman hidup bersama virus gitu, walaupun mungkin ini tidak akan hilang dalam 100% gitu. Dengan cara kita adaptasi terhadap penerapan norma yang berlaku, lalu peraturan yang ketat gitu, dan juga konsistensi dari aparat. Dari 3 poin itu mungkin yang bisa membawa kita untuk melakukan percepatan terhadap penanggulangan COVID ini. Nah, saya mau tahu dari sudut pandang epidemiolog nih, Bang Miko, karena sudah banyak juga peraturan yang keluar, imbauan, bahkan sampai dengan sanksi. Lalu dari sudut pandang epidemiolog, apa sih yang masih kurang gitu, atau hal apa yang masih perlu kita lakukan, dan dari efektivitas yang sudah
ada saat ini? Apakah masih perlu ditingkatkan lagi atau ada yang perlu dikoreksi gitu? Ya, makasih Mas Heru. Jadi mungkin saya akan cerita tentang COVID-19 dan protokol kesehatan. Jadi mungkin protokol kesehatan hanya sebagian dari upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Kok belum nongol ya? Oke, baru nongol. Lama banget ya. Oke. Jadi Mas Heru, Mas Andre, semua yang ada di sini, termasuk Mas Bakti, perkembangan COVID Indonesia. Jadi saya akan cerita COVID perkembangannya sekarang atau update-nya sekarang. Kemudian apa yang harus dilakukan pada COVID-19, kemudian baru protokol kesehatan. Jadi 3 hal yang saya akan kemukakan. Satu adalah perkembangan tentang update-nya. Jadi sekarang kita jangan berkecil hati. Jadi ke jumlah pasien COVID atau penderita COVID itu 62 juta. 62 juta, tapi terbanyak di Amerika 13 juta, di India 9 juta, di Brasil 6 juta. Itu karena tesnya banyak. Kalau Indonesia juga tesnya banyak, saya nggak tahu apa yang terjadi begitu. Jadi saya nggak akan mendekat-dekat. Nah, kemudian bagaimana upaya penanggulangannya bisa dilihat dari kurva ini begitu. Jadi yang kurva masih meningkat yaitu artinya gagal upaya penanggulangannya begitu. Di Indonesia seperti apa ya? Di Indonesia itu jumlah yang kemarin ya itu sebesar 538.000 begitu. Jadi kita terlalu kecil dibanding negara tertinggi. Tapi kita di negara ASEAN saja tertinggi di antar negara di ASEAN. Jadi dibanding dengan Singapura, dibanding dengan Thailand, dibanding dengan Filipina, bahkan kita lebih tinggi begitu, apalagi dibanding dengan Brunei. Jadi tapi ya memang kita di ASEAN itu penduduknya paling banyak. Kita penduduknya 3 kali jumlah penduduk Filipina dan Thailand begitu. Bahkan itu 10 kali jumlah penduduk Singapura begitu. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan, upaya apa yang harus dilakukan pada upaya penanggulangan COVID-19. Jadi COVID-19 itu wabahnya adalah propagated. Jadi wabah propagated adalah yang wabah paling bawah begitu. Jadi wabah propagated adalah wabah yang terjadi karena penularan orang dari orang ke orang begitu. Jadi dari orang ke orang wabahnya akan propagated, amat tergantung orang yang menularkan. Ya. Nah kemudian kalau kita bicara kecepatan penularan atau reproductive number, itu ditentukan oleh R0 sama dengan beta kali C kali D. Beta adalah probabilitas orang yang berkerumun yang terinfeksi oleh virus COVID-19. C adalah kontak rate-nya berapa yang berkerumun begitu. Kalau B adalah berapa orang yang infected, C adalah berapa besar kerumunannya, D adalah duration of infectivity. Jadi paling tidak pada kerumunan itu ditentukan oleh beta dan C. Kira-kira begitu. Berapa orang yang terinfeksi COVID-19 dan berapa orang yang kerumun. Jadi kalau kerumun yang tadi sebutan Bang Bakti begitu, ada ribuan orang yang kerumun ya, C-nya akan besar. Tapi berapa orang yang terinfeksi di antara kerumunan tersebut ya, B-nya akan mempengaruhi begitu. Kira-kira begitu. Nah, upaya penanggulangannya seperti apa? Dari upaya penanggulangannya ada 3 bagian. Satu adalah upaya penanggulangan terhadap penyakitnya, ya. Kemudian kedua adalah non-pharmaceutical intervention yang harus dilakukan terhadap penyakitnya, dan pharmaceutical intervention yang harus dilakukan terhadap penyakitnya.
kalau kita bicara kontrol terhadap penyakitnya adalah tes, gitu, early detection. Jadi kuncinya adalah di tes. Kalau tesnya banyak ya artinya banyak kasus yang terdeteksi seperti Amerika tadi 13 juta, kemudian India 9 juta, Indonesia karena tesnya tidak banyak ya baru menghasilkan 500.000 begitu. Jadi kedua adalah kontak tracing-nya. Kontak tracing-nya tujuannya adalah mengidentifikasi pola penularan di populasi sekaligus untuk memutus rantai penularan. Jadi kontak tracing-nya tidak bagus. Di Indonesia bulan April 2020 itu 20-30 setiap satu kasus 20-30 kontak yang bisa di tracing, tapi sekarang itu menurun menjadi 2-10. Jadi padahal standar WHO adalah 20-40. Jadi bayangkan ya, betapa anjloknya kita. Kemudian healthcare prevention and control. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan baik itu pelayanan kesehatannya harus bagus, kemudian programnya juga harus bagus. Ya, kemudian appropriate clinical care. Jadi clinical care sekarang harus berubah gitu. Jadi nggak umum seperti dulu. Jadi upaya orang yang sakit COVID-19 harus tersendiri begitu. Harus diisolasi dengan baik begitu. Makanya kemudian sekarang ada zona merah, kuning, dan hijau. Itu berbeda sekarang dengan COVID begitu. Kemudian community engagement. Nah, community engagement itu perlu sekali karena ini melibatkan protokol kesehatan, jadi pada perusahaan-perusahaan, pada restoran, semua harus engage atau harus ikut serta dalam melakukan penanggulangan COVID. Jadi bukan hanya satu sektor begitu. Kemudian everyday personal non-personal pharmaceutical intervention begitu. Cuci tangan pakai sabun, kemudian pakai masker, stay at home. Jadi stay at home merupakan bagian dari protokol kesehatan begitu. Jadi bukan protokol kesehatan, itu adalah pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak begitu. Bukan itu begitu. Protokol kesehatan adalah semua yang harus dilakukan atau SOP yang harus dilakukan untuk supaya kita tercegah dari penularan COVID-19. Jadi itu yang dimaksud dengan protokol kesehatan. Kemudian environmental non-pharmaceutical intervention. Jadi clean surface. Jadi kita harus setiap hari sekarang melakukan desinfektan. Jadi kalau rumah kita didatengin orang, ya setelah didatangi orang mau nggak mau kita desinfektan. Mau nggak mau. Jadi saya didatangi wartawan hampir setiap hari. Kemudian ya saya siap dengan desinfektan. Begitu dia pergi, shoot, rumah saya bersih begitu. Jadi bayangkan saja sampai sebegitunya protokol kesehatan yang harus dilakukan. Ya, jadi protokol kesehatan bukan hanya pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. No way, bukan itu saja. Kemudian non-pharmaceutical intervention yang lainnya adalah kemudian kegiatan di rumah, kemudian kegiatan di sekolah, di sektor, semua sektor harus melakukan protokol kesehatan. Jadi nanti ada contoh-contohnya. Di Indonesia sudah membuat, bahkan tapi Indonesia jago membuatnya, tidak melaksanakannya. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang pharmaceutical intervention adalah obat dan vaksin. Jadi itu yang paling ampuh. Kalau ada obatnya paling ampuh, kalau ada vaksinnya paling ampuh. Jadi ya sebelum ada obat dan vaksinnya, semua di atas harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Tidak ada tawar-menawar. Kira-kira begitu. Oke, nah kemudian apa yang terjadi di Indonesia? Jadi oke, sebelum mungkin apa yang terjadi di Indonesia ya. Dulu salah. Bentar, maaf. Salah pencet. Oke, yang terjadi di Indonesia saya maaf. Oke, jadi
Ini oke. Ya, jadi kira-kira yang terjadi di Indonesia, kemudian tesnya masih 26.000 per hari begitu, tes kita. Kemudian kontak tracing kita turun sampai 2 per 10. Kemudian belum lagi kalau kita bicara karantin begitu. Karantin tidak diurusi oleh negara begitu, harusnya itu diurusi oleh negara. Semua yang kontak harus dikarantina, harus ada peraturan tentang karantinanya, bukan hanya isolasinya. Kemudian apa namanya, pelayanan kesehatan ya kita sangat terbatas sekarang ini. Coba bayangkan hampir semua kabupaten sudah kewalahan dengan pelayanan kesehatan begitu. Apalagi upaya-upaya karantina, isolasi atau yang dilakukan oleh pemerintah sudah kewalahan karena sekarang penambahannya luar biasa dan itu harusnya diantisipasi dulu sebelum sekarang. Kemudian kita bicara tentang new normal. Jadi new normal itu harusnya dilakukan kalau 6 kriteria WHO ini terpenuhi. Ya, jadi new normal adalah syaratnya ya, satu, kalau COVID transmission-nya sudah terkontrol. Jadi bayangkan kalau sekarang ada zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau. Kalau ini adalah zona hijau atau kuning yang kasus COVID-19-nya bisa diisolasi dengan baik. Artinya COVID-19 sudah terkontrol. Bahkan kemudian Satgas itu, Satgas Nasional menyarankan hanya hijau dan kuning atau zona hijau dan kuning yang boleh new normal begitu. Kemudian sufficient health system public health begitu. Kemudian semua harus kayak deteksinya harus bagus, tesnya harus bagus, kemudian testingnya harus bagus, isolasinya harus bagus. Jadi pertanyaan saya, yang hijau apakah benar-benar hijau? Itu tanda tanya. Yang kuning apakah benar-benar kuning? Itu tanda tanya. Yang merah, yang orange masih tanda tanya karena mungkin kita health system atau public health systemnya tidak sufisien begitu untuk mendeteksi zona tersebut begitu. Kemudian outbreak risk, jadi paling tidak kalau sudah hijau dan kuning kita bisa menentukan kapan outbreak terjadi. Jadi kalau misalnya pandemi itu terjadi sama dengan wabah, sama dengan outbreak. Jadi itu kalau turun dia akan menjadi endemik, turun minimal kemudian dia jadi endemik dan itu tidak diketahui oleh semua satgas, baik satgas nasional maupun satgas di kabupaten. Kemudian jadi dia tidak peduli mau apakah ini masih outbreak, apakah sudah tidak outbreak begitu, pokoknya ada zonasi. Zonasi itu dilakukan kemudian ya dia mau new normal semua. Padahal kan new normal Satgas sudah menyarankan yang hijau, yang kuning begitu, yang new normal. Kemudian workplace preventive measure harus establish. Jadi workplace itu semua restoran, semua tempat, semua sektor harus clear dengan upaya preventif atau protokol kesehatannya. Jadi masing-masing punya protokol kesehatan. Kemudian risk imported cases dapat diminimalisir. Jadi kalau sudah wabahnya sudah selesai dan kita bisa menilai sudah kontrol atau terkontrol, kemudian kita bisa memanage risk yang imported baik itu dari daerah maupun dari luar negeri. Gitu. Nah kemudian communities are fully engaged. Jadi benar-benar bahwa masyarakat harus fully engaged. Jadi kemudian kita serampangan lah melakukan new normal gitu. Semuanya merah, kuning, hijau, orange melakukan new normal itu menurut saya salah begitu. Harusnya new normal itu dilakukan untuk daerah yang hijau dan kuning ya dengan kepastian bahwa tesnya harus cukup. Jadi kemudian public health system kita kurang baik, kurang sufisien. Nah ini contoh-contoh dari
protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan di lingkungan masyarakat, pakai masker, cuci tangan, hindari keramaian, ya hindari sentuh wajah, ya tingkatkan daya tahan tubuh, jadi makan yang baik, kemudian istirahat yang cukup, jaga kesehatan begitu. Jadi ini protokol kesehatan di ruang kerja. Jadi tidak bersalaman. Kemudian banyak hal yang jangan makan di ruang kerja. Jadi banyak yang harus dilakukan dalam protokol kesehatan di ruang kerja. Kemudian bukan hanya 3 hal begitu menurut saya. Jadi banyak hal. Ini kemudian ada lagi contoh di protokol kesehatan lagi pelajar begitu. Kemudian bagi pesantren. Jadi semuanya membuat protokol kesehatan yang tidak dilakukan. Jadi banyak yang tidak melakukan. Bahkan saya duga kematian pada dokter yang 180 orang dan perawat semuanya itu mereka melakukan protokol medisnya, tapi tidak melakukan protokol di rumah sakit, tidak melakukan protokol di perjalanan, tidak melakukan protokol dan lainnya. Jadi protokol itu selama kehidupan kita, di protokol di rumah, ke protokol keluar rumah, protokol ke angkutan umum, protokol itu harusnya sudah rapi. Harusnya semua orang mengikuti protokol-protokol di mana dia berada begitu. Kira-kira begitu. Kemudian ini contoh lain dari protokol di tempat wisata. Jadi kalau mau dibuka, silakan buka. Saya sarankan yang buka hanya zona yang hijau dan zona kuning. Dari awal saya menyarankan itu. Kemudian wali kota atau bupati tertentu menyarankan, Pak Miko jangan percayalah pada zona astagfirullahaladzim. Jadi saya mengatakan yang sejujurnya berdasarkan teori. Ada wali kota yang mengatakan jangan percaya pada zonanya. Ya, itu karena memang public health system kita kurang sufisien untuk menangkap yang zonasi itu begitu. Udah gitu indikator untuk zonasi itu banyak indikatornya, ada 14 indikator, ada indikator epidemiologi, ada indikator surveillance, ada indikator pelayanan kesehatan. Jadi menurut saya memang kurang tepat. Maka itu menjadi salah begitu. Nah, ada protokol kesehatan di salon, bahkan di barbershop ada protokolnya. Dan itu harus diikuti. Semua tempat kemudian harus punya protokol yang harus kita mengikutinya. Harus. Nggak ada kata tawar menawar. Ya, kira-kira begitu. Kemudian, nah gitu. Jadi protokol kesehatan itu tergantung sektornya. Kesehatan punya, pertanian punya, industri punya, pendidikan punya, pariwisata punya. Semua sektor punya protokol kesehatan sendiri. Bahkan saya pernah melakukan investigasi wabah di perusahaan yang cuma 400 orang. Bahkan protokol sebelumnya kalau mau masuk harus rapid test. Kemudian dia masuk, ada 102 orang terkena COVID-19. Bayangkan, itu rapid test dulu sebelum masuk. Masih bocor. Jadi bayangkan karena protokolnya, saya bilang, ini protokolnya belum detail. Jadi protokolnya harus diperbaiki. Satu tadi, baik apa yang saya lakukan adalah mendetailkan protokol mereka. Jadi semuanya harus jadi desinfektan, bukan bercandaan begitu. Jadi harus dilakukan desinfektan tiap hari. Kemudian pokoknya banyak hal detail dari protokol kesehatan yang saya lengkapi. Kemudian diperbaiki juga. Jadi dia masuk bukan hanya dengan rapid test, tapi dengan swab test. Dengan kapok, jadi sejak 102 karyawannya kena COVID, kapok dia harus membayar mahal. Tapi ya memang ada perubahan regulasi, sebelumnya masuk 2 minggu sekali, kemudian dengan swab test akan masuk sebulan sekali. Jadi liburnya juga lebih panjang, begitu. Liburnya juga sebulan. Kemudian tergantung tempatnya, tempat tertutup, terbuka, atau kondisi gedung. Jadi itu akan mempengaruhi protokol yang dibuat. Protokol bukan hanya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tapi adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam mencegah penularan COVID-19. Nah,
yang pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan ada pedanya, yaitu di Jakarta dan Jawa Timur. Selain dua provinsi itu nggak ada pedanya, semuanya pergub dan perbud atau perwal, peraturan gubernur, peraturan bupati atau peraturan wali kota. Kalau kata polisi itu mah bikin capek kalau kemudian kita harus melakukan tes atau cek kepatuhan pada perwal, perbud dan pergub, yaitu nggak bisa memberikan denda, harusnya nggak bisa memberikan denda, nggak bisa memenjarakan, ya kita paling pol adalah sanksi sosial kalau pergub, perbud dan perwal. Kalau perda kita bisa kenakan denda, kita bisa kenakan penjara. Itu memang dasar hukumnya kuat. Jadi menurut saya ya amat susah untuk mendisiplinkan masyarakat kalau enggak masyarakatnya disiplin. Kalau enggak kita memang fully engagement. Jadi fully engagement bagaimana ya kita kerahkan ahli-ahlinya bahwa butuh ahli. Jadi ada pendekatan promotif, ada pendekatan edukatif, ada pendekatan yudikatif atau hukum, ada pendekatan persuasif dan sebagainya. Semua pendekatan harusnya dipikirkan pada kelompok masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Jadi mungkin pada kelompok tertentu edukatif, pada kelompok tertentu yang kemudian promotif yang lebih dijalankan. Kemudian banyak deh, mungkin pada kelompok tertentu harus edukatif dan persuasif. Jadi pada kelompok semua. Jadi kalau mau, menurut saya, kalaupun dia dilakukan pendekatan yudikatif atau hukum, ya harus semua melakukannya, jangan jadi sama. Jangan kemudian di Jakarta di penjara, ada di Jakarta dikenakan hukum, kemudian di Jawa Barat yang enggak. Jadi enggak ada dendanya begitu. Orang akan melanggarnya di Jawa Barat. Kenapa kemudian orang-orang dari Jakarta melakukannya di Bekasi? Karena di Bekasi enggak ada perdanya. Jadi banyak orang yang pindah ke Bekasi, ke Depok, begitu, ke Bogor, begitu karena nggak ada perdanya. Jadi menurut saya memang harus ada ahlinya. Saya bukan ahlinya, melakukan pendekatan supaya engagement kepada masyarakat ini terjadi. Jangan dipaksakan. Kemudian juga upaya kontrolnya bukan hanya protokol kesehatan, dan protokol kesehatan dilakukan kalau wabahnya sudah tertanggulangi. Kemudian ya kuncinya ya di akhirnya, atau kalau semua upaya-upaya baik itu upaya kontrol penyakitnya, upaya non farmasinya dilakukan, nanti kalau upaya farmasi kan nanti ada vaksin dan mungkin ketemu obatnya tahun 2021. Ya terakhir saya mohon berdoalah kita. Jadi nggak mungkin kita melakukan upaya duniawi aja, kita juga harus melakukan upaya doa. Jadi jangan lupa bahwa kita manusia. Jadi yang menentukan ya yang di atas begitu. Jadi jangan sok jago kita, wah taulah semuanya, bisa melakukan semuanya duniawi, tapi jangan lupa berdoa. Mungkin itu dari saya, Pak Heru. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik paparan dari Bang Miko. Telah bersama kita Bang Zaki. Bagaimana Bang Zaki? Tadi dari Bang Miko telah memaparkan bahwa yang saya tangkap itu agak sulit mendisiplinkan masyarakat jika tidak ada landasan hukum ataupun sesuatu aturan yang bersifat memaksa. Dari Bang Zaki, apakah sudah bisa bergabung bersama kita? Ya. Ya, halo Bang Zaki. Apa kabar? Ya, oke, sorry, maaf. Ya, saya. Iya, Bang saya Zaki. jelas?
Ya, jelas Bang Jaki. Tadi kita sudah berdiskusi terkait efektivitas sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Kondisi saat ini seperti yang kita tahu banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan, dan pemerintah dari DKI misalkan sebagai contoh gitu telah mengeluarkan Pergub nomor 88 tahun 2020 terkait sanksi ataupun denda terhadap pelanggaran. Dan ini mungkin diikuti juga dari beberapa daerah lain, tapi mungkin masih dalam rancangan saja Bang Jaki. Nah, saya mau tahu pandangan dari Bang Jaki apa terkait efektivitasnya ini Bang. Apakah cukup efektif denda dilakukan atau diberikan untuk menegakkan protokol kesehatan gitu Bang? Baik, waktunya sekitar 20 menit Bang. Oke, makasih. Ya. Dari saya pertama ya ingin saya tegaskan kembali, kita masih ingat dulu nih sama-sama menyadari bahwa per hari ini bagaimana status corona di Indonesia gitu, ya kan? Pertama kita tahu angkanya diumumkan pertama kali adalah 2 Maret 2020 oleh Presiden Jokowi, itu di tanggal 2 Maret. Ini kita masih ingat. Dan kemudian kita masih ingat juga bahwa pertama kali kasus menyentuh angka 100.000, ya, itu adalah di bulan Juli tanggal 27 Juli. Jadi butuh waktu berapa lama itu? Kalau misalnya di Maret, April, Mei, dan Juni ya kita bicara, dan kemudian Juli, itu butuh waktu kira-kira hampir 5 bulan untuk mencapai angka 100.000. Ini saya perlu sampaikan dulu di awal nih, agar kita sama-sama punya kesadaran seperti apa ini penyakit corona ini di Indonesia gitu. Nah kemudian kasus 200.000 ya itu terjadi di 8 September. Berarti butuh waktu kurang lebih tidak sampai 1,5 bulan. Jadi 100.000 pertama itu butuh waktu hampir kira-kira 5 bulan. Tetapi untuk mencapai 100.000 kedua itu kita tidak sampai 1,5 bulan. Dan yang lebih menakutkannya lagi, waktu kita ingin menyentuh angka 300.000 itu kita tidak perlu berlama-lama dari 8 September itu, kurang dari 1 bulan. Mencapai angka 300.000 itu di awal Oktober. Suara saya apakah kedengaran? Kalau hilang mohon terdengar. Oke. Kemudian video dong Bang, video Bang. Emang videonya mati ya? Mati, sorry. Bang. Oh, oke, sorry. Videonya mati ya. Nah, kemudian selanjutnya angka yang 400.000 itu menyentuhnya adalah di awal November. Dan kita ketahui bahwa di penghujung November ini angkanya sudah 540.000. Sehingga apa? Ada peningkatan yang sangat signifikan dalam konteks jumlah penderita corona ini. Nah, ini menunjukkan apa? Apakah ini menunjukkan, mohon maaf kalau kita bicara mengenai ini kita masih sama-sama menyadari bahwa corona ini atau COVID-19 ini di Indonesia itu nyata. Ini saya tegaskan lagi di forum ini nih. Ini nyata. Kok misalnya ada yang mungkin, mohon maaf nih, ada pembicara atau mungkin ada peserta menyatakan ini kok saya menyampaikan seperti ini gitu. Tapi ini adalah hal yang paling dasar. Bang Andri juga ada di sini sebagai koordinator relawan ya nasional. Tentunya sering sekali keliling-keliling ke daerah-daerah. Kenapa ini saya sampaikan? Ya, karena kenyataannya masih banyak sekali dari kita ya yang menganggap bahwa corona ini masih belum nyata. COVID-19 ini masih banyak yang menganggap satu ini adalah konspirasi. Yang kedua masih menganggap COVID-19 ini adalah hantu gitu. COVID-19 ini adalah hanya penyakit orang Jakarta atau penyakit di Jawa Tengah. Bahkan COVID-19 ini adalah hanya penyakit yang diderita oleh ya kelompok-kelompok tertentu atau bakat etnis tertentu gitu. Ini yang mesti sama-sama kita pertegas dulu gitu bahwa masih ada missing link di sini. Ya, kalau kita bicara langsung ke ujung-ujung sanksi. Sanksi ini kan adalah dalam artian dalam konteks istilahnya itu setelah penerapan itu adalah setelah terjadi pelanggaran. Sanksi itu di ujung sebenarnya. Tapi permasalahan kita sebenarnya bukan sanksi ini kalau dari kami lihat. Permasalahan kita di awal itu adalah bagaimana komunikasi ini terus dilaksanakan secara efektif oleh berbagai pihak, terutama oleh pemerintah. Kami ketahui bahwa BNPB tentu dan juga sekarang sudah berganti dengan koordinator Satgas ya nasional. Kemudian juga sudah berganti lagi nama timnya ini, ya kan? Yang bertanggung jawab terkait dengan penanganan COVID-19 ini, karena sekarang fokusnya lebih pada pemulihan ekonomi. Nah, di sini yang kita perlu tekankan sama-sama gitu, ya, bahwa komunikasi secara efektif kepada publik gitu, bahwa COVID-19 ini nyata adanya gitu, bukan tidak nyata. Dan ini mohon maaf, kami kebetulan memang beberapa kali ketemu dengan beberapa kepala daerah di daerah-daerah.
Dan pada saat diskusi masuk mengenai COVID-19, bahkan masih banyak juga kepala daerah itu yang menganggap bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu hal yang perlu benar-benar diwaspadai. Ya, masih banyak daerah kemudian kalau kita bertemu di daerah itu, oke, di bandara pada saat ada otoritas berseragam di daerah yang banyak sekali otoritas berseragam, kita sama-sama menggunakan masker gitu. Tetapi pada saat di daerah-daerah publik, di daerah-daerah umum, bahkan di perkantoran, masih banyak bisa kita temuin orang-orang yang tidak mengenakan masker gitu. Ya, ini di sini yang kemudian menjadi pertanyaan besar di sini. Hanya memang kita lihat bahwa komunikasi atau edukasi ini menjadi sangat penting kalau kami tidak melihat unsur sanksi ini. Tapi unsur edukasinya masih kita kencangkan sama-sama gitu ya. Kita jadikan COVID-19 ini menjadi isu yang benar-benar ada tampil di publik. Ya, isu yang menjadi isu utama. Sekarang ini banyak sekali ada isu-isu lain, ada isu pilkada, kemudian kemarin ada isu ada isu korupsi, kemudian ada isu ya HRS gitu ya kan, meskipun ada kaitan dengan COVID juga atau corona. Tapi kita minta banget bahwa masih banyak sekali dari kita dari masyarakat Indonesia ini yang masih menganggap COVID-19 ini ya sudah gitu loh. Tidak ada apa-apanya sebenarnya gitu. Ya, masih berjalan as it is saja kehidupan mereka. Yang mereka pikirkan adalah bahwa ya sekarang kalau misalnya saya mengikuti anjuran misalnya gitu kan, itu kan udah hal kedua gitu. Tapi hal pertama adalah kesadaran dulu bahwa COVID-19 ini nyata adanya, ini masih belum menyeluruh gitu loh. Ya, di Indonesia. Bahkan di kalangan pejabat pun, di kalangan pemimpin daerah pun, kami masih temui masih banyak yang tidak menganggap ini suatu hal yang menakutkan atau satu hal yang perlu diwaspadai gitu. Ini yang menjadi concern kita bersama dulu nih, bahwa masih ada faktor atau unsur edukasi yang masih kurang ini. Kita akui pemerintah terakhir Presiden Jokowi juga sangat bagus sekali kita lihat ya, di mana mengkampanyekan memakai masker. Itu sangat tepat sekali menurut kami ya. Pertama menggunakan masker ini dulu nih gitu. Ya. Menggunakan masker ini dulu. Jadi kami memulainya dari awal dulu, dari komunikasi dulu ya. Ini yang paling penting gitu. Setelah menggunakan masker, kita lihat secara masif di mana-mana penggunaan masker mulai meningkat. Kami pelajari juga, mohon maaf, ada beberapa riset kami, ya kan? Ya, kebetulan saya dari lembaga lainnya saya, itu kita mempelajari bahwa ternyata kalau sebelumnya orang ada yang menggunakan masker, itu bilang kok kamu menggunakan masker ya, ada merasa nggak nyaman melihat orang lain menggunakan masker. Jadi kita tidak mau menggunakan masker dan melihat ada yang menggunakan masker, kita merasa nggak nyaman. Tetapi per November kemarin hasil dari ada riset terbatas kami kebetulan juga itu ternyata sekarang sudah mulai ada penerimaan. Sudah mulai ada penerimaan bahwa oke, saya tidak mau pakai masker, tapi kalau Anda mau pakai masker, silahkan. Halo, apakah suaranya hilang? Dengar, Bang. Oke, nah ini setidaknya di sini berarti apa? Ada upaya edukasi yang dilakukan pemerintah secara masif yang dibantu oleh sebelumnya teman-teman di Satgas, ya. Itu sudah ada peningkatan nih, gini. Sudah ada peningkatan gaya hidup dalam konteks bahwa menggunakan masker itu sudah mulai lebih bisa diterima. Minimal kalau saya tidak menggunakan masker, tapi saya tidak protes sama yang lain menggunakan masker. Sebelumnya sampai dengan September masih banyak kami temukan di daerah-daerah. Di saat kita menggunakan masker dan mereka tidak menggunakan masker, mereka kemudian menyatakan Anda apa ini? Anda tidak percaya Tuhan, gitu kan? Itu ada bahkan ada seperti itu gitu loh, ya. Statement-statement seperti itu. COVID mah hantu itu nggak jelas gitu. Nah, itu ada statement-statement itu yang kami temukan pada saat kami keliling-keliling ke Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Tapi setidaknya pada saat bulan November sudah ada peningkatan gitu. Sudah peningkatan gaya hidup atau pemahaman bahwa ya udah saya tidak mau pakai masker tapi silakan kalau yang mau pakai masker saya tidak akan menentang gitu. Ini tentunya suatu hal yang positif ya dari pemerintah, usaha pemerintah yang mesti kita hargai dan ini tidak bisa berjalan sendiri. Jadi jangan selesai dengan pada saat Presiden Jokowi dengan menyebar kemana-mana kampanye pakai masker itu berhenti di sini. Tapi ini harus terus ditekankan gitu, ya. Kalau dari kami daripada kita sibuk berdiskusi mengenai vaksin, meskipun itu tentu bagi konteks kesehatan sangat penting, tapi edukasi kepada masyarakat untuk terus menggunakan masker dan bahwa corona ini tidak akan selesai dengan sendirinya itu mesti benar-benar ditekankan. Yang kedua yang menjadi concern juga adalah bahwa ada kejenuhan di publik ya. Untuk yang sebelumnya tadi kan yang pertama adalah untuk yang tidak mau menggunakan masker dulu di awal. Yang kedua adalah pada saat yang menggunakan masker, yang sudah berkenan menggunakan masker, kameranya yang sudah terbiasa, ya sorry, mendadak ada ini ya, Mas. Sudah menggunakan masker. Yang kedua, saat ini sudah mulai ada kejenuhan yang luar biasa gitu.
Pada saat mereka datang ke mall, iya mereka melihat menggunakan masker. Tapi mereka berusaha menjaga jarak. Tapi ternyata sudah banyak pihak lain yang tidak menjaga jarak gitu. Ya, ini menjadi concern kita bersama juga. Karena sudah jenuh, kemudian ujung-ujung mereka semakin kayak muncul stres. Mohon maaf kalau ini kami belum masuk ke penelitian ini, mungkin dari Iluni sampai saat ini juga kami belum lihat ya dari apa. Nanti perlu ada kerjasama juga dengan Fakultas Psikologi seperti apa dampaknya saat ini. Bagaimana kenapa masyarakat itu seakan-akan sudah mulai ada merasa abai gitu dalam isu ini gitu. Ya, menggunakan masker tapi sudah mulai agak lengah nih sekarang gitu. Kalau dulu hampir setiap hari, mohon maaf kita bisa cermati kebiasaan kita, kebiasaan teman-teman kita, lingkungan kita, komunitas kita bahwa hampir setiap hari pembicaraan pertama di pagi hari selalu bicara mengenai COVID. Selalu bicara mengenai berapa jumlah penderita COVID. Tetapi mohon maaf dalam 2 bulan terakhir ini itu tidak lagi menjadi isu utama yang dibicarakan di grup-grup WhatsApp ya, di pembicaraan pada saat kita bertemu atau kita Zoom meeting atau dimanapun itu. Padahal ini sebelumnya dalam waktu 6 bulan di awal selalu bicara mengenai COVID. Nah, tapi sekarang sudah mulai ada kejenuhan ya, terkait dengan ini gitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Lagi-lagi ada konsistensi yang perlu kita tetap jaga ini. Apakah kemudian tadi sudah dibahas efektivitas dari penerapan sanksi? Sanksi memang perlu, tapi lebih penting lagi adalah edukasi sebenarnya di awal. Dan yang kedua adalah konsistensi. Jadi tidak bisa bicara mengenai sanksi saja, tapi di awal kita perlu bicara mengenai edukasi secara konsisten. Karena masih banyak masyarakat kita yang merasa bahwa COVID-19 ini bukan suatu hal yang nyata atau suatu hal yang perlu ditakuti. Di sisi yang lain, untuk yang sudah mematuhi protokol kesehatan selama ini, sudah ada kecenderungan untuk mulai abai karena apakah tingkat kejenuhan yang tinggi. Nah, ini yang menjadi fokus utama sebenarnya di kita. Yang ketiga, penerapan sanksi. Lagi-lagi, sanksi ini kita kan punya undang-undang karantina wilayah gitu, ya kan? Nah, pada saat kita menerapkan, lagi-lagi unsurnya harus selalu sama nih. Sebenarnya sanksi ini tidak tepat kalau kita terapkan di masing-masing pemerintah daerah punya kebiasaan atau punya kebijaksanaan. Seharusnya ada dorongan yang kuat dari pemerintah pusat untuk menentukan bahwa sanksi seperti apa yang harus diberikan. Meski memang sudah ada panduannya, tetapi harus kembali dipertegas. Di daerah-daerah katakan di zona merah itu mesti tegas ditetapkan. Kita tahu kita ingin memperbaiki ekonomi, tetapi harus ada sanksi yang sangat tegas di zona merah. Jadi pemerintah pun bisa dengan mengendorse secara keras, secara tegas kepada pemerintah daerah tertentu, apakah kita mau berbasis provinsi, apakah kita mau berbasis kota, kabupaten, kota, media, ya kita lakukan itu gitu secara tegas dan jelas. Bahwa oke, Anda masuk zona merah, tolong Anda berarti mesti terapkan sanksi seperti ini gitu. Ya. Ini yang mesti ada komunikasi yang lancar dan baik antara pemerintah pusat dan kemudian pemerintah daerah gitu, yang mesti dilakukan secara kontinu. Jadi tidak lagi bisa berbisnis as it is, atau silakan ini tergantung dari pemerintah daerah, silakan ini tergantung pemerintah kabupaten, tidak bisa. Karena bagaimanapun ujung-ujungnya yang punya kuasa, yang punya power, yang lebih bisa memahami pandemi ini secara keseluruhan adalah dari pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusatlah yang harus kemudian kembali menjalin relasi, menjalin komunikasi dengan secara intens dengan masing-masing pemerintah daerah. Memang tidak bisa benar bahwa Mendagri tidak bisa mencopot kepala daerah, itu sudah dipertegas. Tidak ada aturan satupun yang memperbolehkan Mendagri mencopot kepala daerah, gitu ya. Tidak ada itu pemberhentian yang bisa terjadi. Tetapi tetap saja pemerintah pusat, ya, jika dilakukan komunikasi dan kerjasama dengan baik para pemerintah daerah, tentunya bisa mengambil langkah-langkah yang terukur juga, gitu. Ya. Sanksi ini perlu ini. Memang tetap perlu, tetapi lagi-lagi tadi setelah kita lakukan yang tadi namanya edukasi, ya, secara menyeluruh, penyadaran secara menyeluruh, ya, dan kemudian secara konsisten atau konsistensi, baru yang namanya sanksi ini kita terapkan. Sanksi ini menerapkan hanya efektif lagi-lagi kalau sama. Jadi sama itu bagaimana standarnya? Standarnya adalah di mana daerah merah atau zona merah, ya itu sanksinya tentu berbeda gitu, ya, dibandingkan daerah yang telah menjadi zona hijau. Dan kemudian penerapan sanksi ini dikontrol, bukan hanya dikontrol, tapi juga dimonitor oleh pemerintah pusat. Ya, secara komunikasi, secara intensif dengan pemerintah daerah, bahwa sanksi ini ada standar yang terukur. Jadi jangan sampai, daerah A dia kemudian membuat pergub, daerah B tidak membuat pergub gitu. Lalu kita tahu bahwa tingkat kerawanannya mana yang lebih tinggi ini. Ya, ini dorongan untuk membuat pergub ini atau kemudian membuat pergub di masing-masing kota itu mesti dilakukan. Ya, mesti dilakukan. Tidak bisa tidak merata gitu. Karena kalau tidak dilakukan tidak secara merata, tentunya nanti orang akan melihat bahwa akan ada perbedaan. Ini kita bicara mengenai bentuk sanksi dulu. Jika setiap daerah menerapkan
aturan yang sama. Pada saat dia menjadi zona merah, kemudian dia aturannya seperti apa, dan pada saat dia menjadi zona hijau, aturannya seperti apa, sudah ada payung hukumnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita pastikan implementasinya itu berlaku sama untuk semua gitu. Jadi jangan ada tebang pilih di sini gitu. Bukan apa-apa, sedikit aja isu di sini terkait dengan tebang pilih tadi, kemudian isu itu akan melebar keluar, akan dibawa kemana-mana. Padahal saat ini kita tidak butuh isu politik terkait dengan COVID ini. COVID-19 ini adalah isu nyata, isu pandemi dan isu ekonomi. Jangan kita bahas ini terkait dengan isu politik. Jangan kita bawa-bawa ke ranah politik. Yang berbahaya ini adalah pada saat kita bicara mengenai sanksi, itu baik pihak manapun suka menuduh, katakanlah kalau yang terkena adalah siapa, kemudian yang lain menyatakan bahwa ini, wah ini mah isu politik ini. Nah ini yang kita tidak harapkan, tapi di sisi yang lain aparat juga dalam menerapkannya tidak melihat ini dalam bentuk kebijakan politik, tapi fokus kepada ini adalah isu kesehatan. Ini adalah bagaimana menyelamatkan nyawa. Ini adalah bagaimana satu nyawa itu sangat berarti. Sehingga sanksi 200.000 tidak pakai masker, 500.000 tidak pakai masker, bahkan kalaupun ada sanksi kurungan badan, itu ya, terapkan saja gitu. Ya, selama ini juga di edukasi awalnya dilakukan secara konsisten dan tentunya tidak ada tebang pilih di prinsip keempatnya setelah penerapan sanksi ini. Ini kalau dari kami, kalau bicara mengenai efektivitas sanksi, yaitu tadi, ada langkah-langkahnya. Jangan bahwa kita cukup dengan sanksi aja, pasti semua urusan akan selesai, tidak bisa. Tapi sanksi ini tentunya harus ada edukasi juga, harus ada komunikasi juga secara konsisten. Dan kemudian barulah pada saat implementasi. Ya implementasinya kita lakukan secara tidak ada tebang pilih gitu, secara adil. Nah disinilah baru kemudian kita bisa melihat bahwa efektivitas sanksi ini akan bisa terjadi. Lagi-lagi tadi kita bicara, sebelumnya saya dengarkan bahwa lagi-lagi kebudayaan kita nih yang menjadi isu, kan ada budaya orang Indonesia nih ya. Kadang-kadang kalau ada kesempatan bisa ya nakal-nakal dikit, kabur-kabur dikit, malah bangga nih kalau melakukan kesalahan, bisa lolos tidak kena sanksi, bangga dia. Malah kadang-kadang posting di media sosial ini kan agak-agak nih sebenarnya. Ya kan? Nah ini lagi-lagi kita masih memahami juga di masing-masing daerah memang ada karakteristik yang berbeda. Tetapi tetap kita masih punya standar secara nasional. Bagaimana di red zone tindakan kita dan bagaimana kalau di green zone seperti apa. Ya, ini seharusnya menjadi patokan kita dan ingat patokannya adalah bahwa ini isu pandemi, ini adalah isu kesehatan, isu nyawa manusia. Dan ini adalah isunya ekonomi juga yang akibat efeknya, efek utamanya. Tolong kita sama-sama semua, siapapun itu dari ILINI UI mengimbau bahwa jangan jadikan ini komoditas politik. Tolong kita fokus kembali bahwa ini adalah isu kesehatan. Ya, yang kedua adalah efeknya. Kalau isu kesehatan ini tidak tangani dengan baik, bukan hanya nyawa manusia satu yang tidak selamat, gara-gara kita tidak melaksanakan protokol kesehatan, tapi dalam jangka panjang nyawa manusia di Indonesia akan banyak yang hilang. Gara-gara apa? Karena ini juga isu ekonomi, ya. Karena semakin lama pandemi COVID-19 ini terjadi di Indonesia, ya, semakin meluas, ekonomi kita akan semakin tidak baik kondisinya dan akan semakin banyak lagi pengangguran dan kemiskinan, dan ini akan menjadi bencana massal. Ini tidak kita harapkan. Jadi minta tolong sama-sama ke semua pihak. Harapan kami dari ILINI UI adalah tolong tempatkan isu ini pada isu kesehatan yang sebenarnya. Dan tempatkan ini adalah isu yang efeknya ke ekonomi. Jangan bawa ini menjadi komoditas politik. Silakan tokoh politik atau organ politik atau pejabat publik, katakanlah, untuk memberikan himbauan atau ikut terlibat dalam menyelesaikan isu ini, tapi jangan lagi-lagi membawa unsur politik di sini gitu ya. Ada lawan sana lawan sini atau perbedaan pendapat, kalau beda pendapat beda kubu langsung kemudian ini dijadikan senjata untuk menekan kubu-kubu tertentu. Jangan ya. Kenapa? Ketidakpercayaan publik akan muncul di sini sehingga mereka merasa bahwa oh ini benar seperti kami sampaikan, ini hanya konspirasi gitu. Oh ini hanya hantu, oh ini hanya isu elitis, bukan isu kita semua ya. Minta tolong banget ini sama-sama semua tokoh publik ya di Indonesia, pemimpin nasional, tolong sama-sama tempatkan ini menjadi isu kesehatan. Kemudian juga ini adalah isu keduanya adalah isu ekonomi. Sanksi silakan terapkan secara tegas, tetapi juga secara adil. Terima kasih, itu aja dari kami. Ini aja dari himbauan dari ILINI UI untuk sebagai awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat memberikan pandangan baru, jadi sebelum adanya sanksi, jadi edukasi yang masif dan juga keras perlu dikedepankan gitu. Dan ketika edukasi telah dimaksimalkan, lalu juga adanya sanksi, tapi sanksi ini jangan sampai tebang pilih gitu. Dan isu kesehatan harus tetap dikedepankan, jangan sampai kita terdistraksi oleh isu-isu lain ataupun ada beberapa orang yang memanfaatkan isu kesehatan ini sebagai meningkatkan popularitas misalnya gitu ya Bang. Baik, sudah ada sekitar 5 pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat saya. Yang pertama mungkin saya beri kesempatan kepada dari Republika.
Ada 2 pertanyaan. Ini untuk Pak Triunis. Apa yang membuat masyarakat kini banyak yang abai pada protokol kesehatan ataupun bosan? Apa upaya yang harus dilakukan supaya masyarakat disiplin mematuhi protokol kesehatan, tidak hanya dalam pilkada? Pertanyaannya seperti itu. Lalu pertanyaan kedua juga masih untuk Bang Miko. Mungkin ini berbeda tetapi masih sedikit terkait mengenai kerumunan yang memicu penularan. Kemarin Presiden sudah memutuskan libur kembali dipangkas mulai dari 11 hari menjadi 8 hari. Jadi tanggal 28 sampai 30 Desember masuk kerja. Tanggapan Bapak sebagai epidemiolog itu apa terkait penularan dan juga liburan akhir tahun? Mungkin bisa langsung dijawab, Bang Niko. Masih di mute. Maaf. Oke, jadi jawaban saya pada 2 pertanyaan itu adalah satu, kenapa orang-orang itu abai? Bukan karena bosan ya. Jadi menurut saya karena tidak peduli. Jadi kepedulian orang-orang tersebut harus ditingkatkan. Jadi harus dihimbau oleh pemerintah, begitu. Harus dihimbau oleh Satgas kabupaten atau kota. Jadi bagaimana menghimbaunya? Ya harus dengan cara pendekatan yang tadi saya katakan begitu. Harus benar-benar sesuai dengan tingkat pendidikannya, harus sesuai dengan tingkat pemahamannya. Tadi misalnya Bang Jaki mengatakan bahwa ya tingkat pemahaman orang-orang tertentu akan berbeda-beda gitu. Ada yang tingkat pemahamannya ini menjadi berbarengan begitu, jadi kemudian itu menjadi abai begitu karena persepsi dia. Jadi menurut saya punya pengalaman yang menarik ya. Jadi Bang Jaki seperti ada keluarga teman begitu yang mengatakan inilah merupakan penyakit yang konspirasi begitu, konspirasi terhadap COVID-19. Kemudian satu orang sakit di keluarga itu, dia masih mengatakan konspirasi karena tidak mendapat kesulitan. Dari satu orang diisolasi di rumah. Begitu 2 orang sakit, itu baru terjadi hambatan hebat begitu. Kemudian baru orang tersebut mengatakan, waduh, nah jadi orang Indonesia itu kalau sudah kena pada dirinya baru terasa begitu. Jadi baru terasa bahwa oh ini adalah bukan konspirasi, benar-benar ada begitu. Jadi harusnya Satgas menghimbau semua masyarakat itu dengan dilema yang benar-benar nyata begitu. Harus pakai contoh-contoh nyata. Jadi kalau pakai contoh nyata itu nggak mempan. Ya, jadi pada yang abai saya ingatkan kalau itu belum menyentuh diri Anda pasti abai ya, sampai kapanpun. Jadi kira-kira begitu. Saya sampai sekarang kalau wartawan datang ke rumah ya semprot ya tetap aja semprot begitu. Kalau abai pakai masker, kemudian abai jaga jarak dan abai cuci tangan, apa yang susah begitu? Menurut saya sih kebangetan kalau masyarakat abai begitu. Jadi dia memang benar-benar tidak takut. Jadi dari kalau kepentok aja masalahnya baru akan terasa begitu. Jadi itu menjawab pertanyaan yang dari Republika. Yang kedua, Mas Heru, saya lupa jadinya. Yang kedua, apakah masih perlu ada libur di kondisi seperti ini, libur akhir tahun gitu? Ya. Jadi walaupun dipangkas, tapi kan tetap esensi liburnya ini tetap ada gitu. Sebenarnya sih liburan mau berapa hari pun nggak jadi masalah begitu ya. Nah, tapi karena perilaku masyarakat Indonesia itu salah. Jadi udah 2 kali pengalaman kita liburan sebelumnya Idul Fitri juga terjadi peningkatan COVID-19, liburan yang kemarin juga terjadi peningkatan COVID-19, apalagi kalau jangan bermain-main lagi begitu pada liburannya sekarang, cuman dipangkas 3 hari begitu.
saya usulkan untuk libur panjang ini hanya 2 hari, yaitu hari Natal 25 Desember dan Tahun Baru. Bahkan juga menurut saya protokol-protokol di misa Natalnya itu harus diatur begitu. Jadi harus diatur oleh Satgas masing-masing kabupaten atau kota begitu. Jadi mana yang strict, mana yang tidak strict. Kalau zona hijau mungkin bisa tidak strict begitu. Kalau di zona kuning strict, kemudian di zona orange dan merah strict begitu. Jadi strict kalau misa didatangi harus berapa orang begitu. Bagi ada gereja-gereja tertentu atau 20% atau 30% atau 40%. Jadi jangan sama dengan Lebaran. Lebaran aja kita Idul Fitri nggak ada sholat Idul Fitri begitu. Jadi masa misa Natal kemudian dibebaskan. Kemudian pada Idul Adha kemudian ada dan terjadi peningkatan. Itu kita belajar itu ya. Jadi belajar dari pengalaman. Kalau kita tidak belajar, mosok kita kayak keledai. Oke, jadi kayak keledai begitu, masuk pada lubang yang sama begitu. Jadi kalau menurut saya ya pemerintah tidak belajar, pemerintah menurut saya harusnya belajar kalau masuk pada lubang yang sama itu artinya kita sama dengan keledai begitu. Jadi masuk pada kesalahan yang sama. Jadi menurut saya nggak tahu apa yang saya harus bilang, tapi kita berarti kalau tidak mengurangi hari libur 8 hari menjadi ya kurang cuma 3 hari, walaupun itu mengurangi risiko, tapi sekarang lagi berat-beratnya. Walaupun ada harapan nih, kemudian Januari 2021 mungkin kita mulai dengan vaksinasi. Jadi mudah-mudahan ya itu bisa terjadi. Harapan itu bisa mengurangi kasus COVID-19, tapi belum bisa menghilangkan. Jadi 2 hari dianggap cukup ya, Bang ya? Iya, harusnya 2 hari. Cukup, tapi ya? Kan kemudian ini cuma berkurang menjadi 5 hari begitu. Jadi lebih banyak ya. Jadi menurut saya sih masih banyak begitu. Kemudian ya Bang, saya akan nyambung sama pertanyaan selanjutnya yang akan saya berikan kepada Bang Bakti nih. Ada pertanyaan, Bang. Tadi kita sudah berbicara tentang sanksi gitu ya. Nah, apakah dengan sanksi ataupun denda yang diberikan seperti contoh dari DKI 250.000 sampai dengan 1 juta sebagai contoh gitu, apakah ini efektif untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan? Karena jika ini dianggap efektif, bisa juga diduplikasi oleh provinsi-provinsi lain. Gitu. Lalu juga nanti ada satu pertanyaan lagi untuk Bang Herzaki, tapi setelah kita Bang Bakti masih berhubungan pertanyaannya. Ya silakan Bang Bakti. Kang Heru, terima kasih. Mungkin saya menambahkan dari Bang Miko dan Bang Zaki ya tadi. Ini juga menyambung dari Bang Heru juga. Efek seberapa mampu sanksi itu bisa menimbulkan efek jera. Pertama, satu sanksi akan bekerja apabila pertama itu betul-betul dilaksanakan. Dan yang kedua adalah yang penting seberapa banyak publik mengetahui bahwa sanksi tersebut bekerja. Nah, kalau ada denda misalnya 100.000, 200.000 bagi warga yang melanggar protokol, sejauh mana kita tahu? Bapak Ibu di ruang ini ada yang pernah mengetahui nggak mungkin tetangganya atau koleganya atau rekan kerja kantornya yang ditangkap misalnya oleh aparat Satpol PP karena nggak pakai masker? Seberapa banyak dari kita yang tahu? Seberapa banyak dari masyarakat yang tahu bahwa punishment itu betul-betul diterapkan, betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah? Kita tahu di TV, di berita mungkin ya, aparat bekerja sweeping waktu awal-awal yang hajatan, yang membuat pesta pernikahan itu dirazia oleh aparatur pemerintahan. Tapi kan itu sifatnya insidental. Hanya pada momen-momen tertentu, hanya ketika ada wartawan katakanlah sanksi tersebut diterapkan. Tapi kemudian setelah itu sepanjang perjalanan pandemi ini seberapa konsisten sanksi tersebut diterapkan? Tanpa publik terinformasikan secara baik bagaimana aparat melakukan pendisiplinan, maka saya rasa publik tidak aware dan tidak notice ya bahwa norma tersebut
bekerja. Itu yang pertama. Ini saya share lagi ya kondisi di dalam, nyambung dengan Bang Taki tadi. Karena memang edukasi itu pada akhirnya juga menjadi drivers yang akan menentukan perilaku seseorang akan rely tidak pada protokol. Misalnya gini, ini satu temuan kami di sebuah lembaga pemasyarakatan di Pulau Jawa. Jadi ada warga di dalamnya, mungkin ada akses informasi yang terbatas juga. Ada warga yang tidak pakai masker. Dibilang sama petugas, kamu kenapa nggak pakai masker? Akhirnya dia lari. Tahu apa yang dilakukan? Dia meminjam masker milik temannya, lalu dipakai untuk menemui menemui bapak ibu petugas tersebut ya untuk mengakses satu layanan. Nah poinnya bukan pakai masker, minjem masker orang itu kita mungkin apa ya? Bisa ya ada problem pemahaman pengetahuan yang belum utuh kita sampaikan kepada publik. Jadi saya setuju dengan Bang Zaki. Reliance orang atau attachment orang terhadap satu norma itu dipengaruhi pula dengan kesadaran dia, pengetahuan kita semua sebagai warga. Ya, mungkin itu Kang Heru respon saya menambahkan Bang Miko. Ini mungkin yang saya tangkap jadinya dari aspek kognitifnya saja mungkin kita masih ada tahan masyarakat kita gitu ya. Jangan belumlah kita ke psikomotor, tapi dari kognitifnya aja seperti yang tadi, pinjam masker orang untuk memenuhi persyaratan. Jadi protokol hanya sekedar protokol. Nah, saya nyambung ke Bang Jaki, pertanyaan selanjutnya Bang. Kita sama-sama tahu kemarin yang di Bogor ada salah satu tokoh yang dianggap keluar dari rumah sakit gitu Bang. Dan ini juga mungkin yang akan dikhawatirkan oleh masyarakat ketika tokoh-tokoh besar ini tidak langsung mendapatkan sanksi gitu ya Bang. Karena dia saja tidak apa-apa, berarti saya boleh dong gitu. Nah, dari aspek pandangan Abang gitu. Bagaimana nih ketika ada tokoh tidak melanggar tapi tidak dikenakan sanksi karena dia melakukannya di Bogor misalkan gitu ya Bang. Tapi karena di Jakarta tuh ada sanksinya, tapi di Bogor tidak ada gitu Bang. Nah, bagaimana Bang? Ya, satu hal yang mesti kita cermati sama-sama adalah bahwa pelanggarannya dalam konteks aspek apa nih? Saya di Bogor ini yang saya melihat. Karena misalnya katakanlah kalau seseorang dites, kemudian dinyatakan sebagai positif, apakah ada kewajiban dia untuk masuk ke dalam rumah sakit? Karena kan kewajibannya dia adalah isolasi dan isolasi itu kan bisa dilakukan di rumah sakit maupun isolasi bisa dilakukan mandiri. Kenapa? Karena mohon maaf, kebetulan sekali lingkungan saya sekarang ini baik di perumahan maupun di beberapa organisasi yang kami ikuti ya, selain ILINI UI juga sudah semakin banyak ini yang juga adalah gitu. Sebelumnya kan masih sangat jarang ya. Sekarang sudah adalah penderita COVID ini dan ternyata treatmentnya adalah tadi gitu. Treatmentnya adalah bahwa ada pilihan apakah mereka di rumah sakit. Yang kedua ada diserahkan untuk isolasi mandiri ini. Nah ini ada pilihan seperti ini nih. Nah maksud saya jangan sampai juga kita kemudian menjadi ada perbedaan ini. Perbedaan bahwa kalau A begini, kalau B begini gitu. Ini bisa kita pastikan dulu. Jadi saya jujur di situasi di Bogor, saya belum memahami. Yang saya tahu adalah bahwa dia keluar dari rumah sakit, tapi saya belum tahu kasus detailnya seperti apa dan kemudian bagaimana aturannya. Nah, hanya satu hal yang pasti adalah kalau kita sebagai tokoh publik ini kita punya tanggung jawab moral yang berbeda nih gitu. Ya. Dengan kata lain bahwa mau ada sanksi mau ada tidak sanksi kepada kita, tetapi kita sebagai tokoh sebaiknya memberikan contoh atau teladan yang baik gitu. Apalagi kita memiliki banyak katakanlah orang-orang yang mengikuti kita. Apa tindakan kita, apa ucapan kita itu diikuti. Tentunya harapannya adalah beliau-beliau yang di posisi sebagai tokoh publik, yaitu bisa memberikan teladan nih. Karena bagaimanapun kalau kita di satu sisi capek berbusa-busa, berbuih-buih bicaranya, ya kan. Tetapi di sisi yang lain banyak tokoh publik yang kemudian tidak memberikan contoh secara nyata ya dalam tadi pengakuan terhadap protokol kesehatan, ini bisa menjadi efek yang negatif yang luar biasa. Ini ada efek sebar yang luar biasa. Kenapa? Efek ketidakpatuhan publik itu. Tetapi jangan juga kita menyoroti dalam satu kasus bahwa sehingga ada berlebihan gitu dalam penanganannya. Kenapa berlebihan ini juga harus kita hindarkan penanganan oleh aparat? Kenapa? Karena ini bisa mengarah ya kecurigaan publik, ada public distrust, ketidakpercayaan publik kepada aparat dalam penerapan sanksi protokol kesehatan bahwa seakan-akan hanya kelompok tertentu atau tokoh tertentu yang akan menjadi incaran, sedangkan kelompok lain atau tokoh lain tidak akan mendapatkan sanksi. Ini bahaya sekali ini gitu bahwa satu sisi edukasi atau tadi disampaikan oleh Bang Bakti juga bahwa kita belum menyeluruh edukasi dan juga
knowledge atau aspek kognitif dari masing-masing masyarakat kita masih belum menyeluruh. Di sisi yang lain, pada saat kita sudah mulai menerapkan sanksi tadi, ya sudah mulai masuk untuk menerapkan kepatuhan, tetapi kemudian karena tadi ada perilaku yang agak berlebihan, misalnya ya, saya kan belum tahu nih, kalau sampai ada perilaku berlebihan, dikhawatirkannya ada pihak-pihak yang lain malah memutarbalikkan ini ke arah politik, gitu. Sehingga lagi-lagi konsumsi publik di bawah yang seharusnya mendapatkan edukasi yang tepat, informasi yang tepat, ujung-ujungnya hanya melihat COVID, hanya isu politik, itu gitu. Ini mengerikan ini, ya. Ini yang kita tidak harapkan karena COVID ini bukan isu politik, COVID ini isu kesehatan, dan ini nyata gitu. Nah, ini harapan kami masih lagi-lagi kembali ke yang tadi, kita imbau, kami anjurkan dari Iluni UI, tolong kepada tokoh-tokoh publik yang memiliki pengikut, ya kan, memiliki massa, termasuk juga pejabat publik yang setiap tindak tanduknya selalu menjadi sorotan publik, tolonglah gitu, tolong sama-sama ya tunjukkan ya kepatuhannya kepada protokol kesehatan. Dan yang kedua, tolonglah untuk tidak segan-segan selain menunjukkan kepatuhan untuk selalu mengimbau, ya, untuk selalu mengimbau di lingkungannya, di institusinya, di mana dia memiliki pengaruh. Kita tahu ada konsep namanya circle of influence, ya. Kita semua pun punya kewajiban. Nah, tokoh publik apalagi gitu. Di circle of influence kita pengaruhi gitu loh. Ya, tolong kita anjurkan terus secara konsisten. Kasihan ini kami lihat kok, tahu tadi Bang Andre kan sudah live beliau, tapi salah satu sebagai koordinator relawan nasional gitu. Hampir setiap hari pergi keluar kota gitu kan. Keliling-keliling hanya untuk apa? Merekrut relawan baru, memberikan edukasi kepada relawan baru. Tetapi bagaimana di satu sisi semakin banyak relawan, tapi di sisi yang lain tokoh-tokoh yang punya power, karisma luar biasa dan mungkin punya jabatan publik yang luar biasa, tetapi tidak menunjukkan ya perilaku yang mematuhi protokol kesehatan dan tidak melakukan himbauan. Kenapa? Lagi-lagi Indonesia ini, ya kalau kita bicara mengenai secara kajian antropologis ataupun sosiologis, pemimpin itu tetap nomor satu, ya. Pemimpin itu tetap sangat didengarkan, gitu, ya. Jadi entah di komunitasnya, entah di kelompoknya, dimanapun sangat berpengaruh. Bagaimana tindak tanduk pemimpin itu, teladan pemimpin itu, dan kemudian bagaimana anjuran-anjuran yang diterapkan pemimpin. Kalau dia menyatakan udah nggak usah dipikirin atau dicuek aja, ini menjadi masalah besar. Nah, ini lagi-lagi kita minta tolong banget nih kepada pemimpin formal maupun pemimpin informal, tolong, ya. Tunjukkan dong teladan dalam mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, tolong dong bantu pemerintah. Bantu, katakanlah, mohon maaf nih, katakanlah kalau mereka ada pihak-pihak yang kurang pas dengan tindakan pemerintah atau merasa pemerintah kurang serius. Minimal tolong bantulah ya para tenaga kesehatan, ya, para tenaga medis yang telah bersusah payah berjibaku, ya, dan juga para relawan yang telah memperjuangkan dan juga dengan keringatnya, dengan darahnya, bahkan dengan nyawanya untuk bagaimana mencegah pandemi ini menyebar gitu. Minimal untuk itulah gitu. Kalau katakanlah kita merasa bahwa pemerintah atau sebagian pejabat pemerintah pun dianggap nggak pantas untuk kita teladani dalam penerapan protokol kesehatan. Minimal itu saja. Ya, untuk para tenaga medis, tenaga pelayanan kesehatan yang telah berjibaku ya menjaga negeri ini agar bisa semakin sedikit, agar bisa terkontrol pandemi ini. Ini kita tolong hargai itu. Ya. Dan yang kedua, ingat buat keluarga kita juga. Tadi seperti disampaikan oleh ya Bang Tri ya, Bang Tri Yunis ya, tadi bahwa ada kalau belum kena kan keluarga nih, jangan sampai tunggu keluarga kita nih yang kena gitu loh, ya, minta tolong. Tapi terakhir Bang, saya izin satu lagi yang mau saya selipkan ya terkait dengan pertanyaan tadi. Saya sangat sering bepergian, ya, dalam seminggu saya bisa berpergian ke beberapa kota. Yang menjadi concern saya saat ini adalah penerapan protokol di pesawat terbang. Saya minta tolong dong otoritas bandara, ya. Saya ada kebetulan kebiasaan saya menggunakan satu maskapai. Maskapai itu sudah sangat disiplin. Tapi kadang-kadang ketika saya tidak dapat tiket di maskapai itu karena ada keadaan penerbangan mendadak, saya pindah ke maskapai lain. Nah, ini yang maskapai lain ini nih, saya apalagi misalnya ke daerah yang mohon maaf, saya ke daerah agak terpencil ya, katakanlah saya bukan terpencil nih, tapi agak jarang penerbangan, katakan dari Balikpapan ke Tarakan, yang jamnya terbatas gitu ya, Tarakan Balikpapan ya. Pada saat saya menggunakan maskapai pilihan ya, atau opsi yang bukan biasa saya gunakan, itu tidak ada seat distancing. Tidak ada seat distancing, dan ini nyata. Ya. Dan saya pernah memakainya itu karena itu dia ada penerbangan dari Halim, sedangkan maskapai yang biasa saya pakai tidak ada penerbangan dari Halim. Tapi maskapai ini ada penerbangan dari Halim. Saya naik itu, ya, buat ke daerah tertentu karena dari Halim itu tidak ada seat distancing, penuh itu, full book, ya.
Jadi dari depan ke belakang itu seatnya tiga itu diisi penuh. Hanya ada beberapa baris saja yang saya bisa hitung itu sangat sedikit. Padahal katanya aturannya dari Dishub atau Kemenhub katanya aturannya maksimal 70% okupansi rate-nya. Ya. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Nah, jadi saya minta tolong banget juga bahwa tolong konsistensi ini gitu loh. Untuk 2 atau 3 bulan yang lalu itu masih sangat kenceng gitu loh aparat pemerintah ya dalam mengecek dan memonitor dan memberikan sanksi. Tapi hari ini saya alami sendiri ya karena hampir bulan ini terlihat menurun ya Bang ya, dan dibuktikan juga angkanya meningkat gitu ya Bang ya. Benar, inilah konsistensi tadi, edukasi dan konsistensi tadi ya yang menjadi sangat penting. Pemerintah juga edukasinya harus secara efektif kepada masyarakat ya, secara konsisten ya. Tapi di sisi yang lain tolong dong pengawasannya di lapangan ini juga terus diterapkan. Kenapa? Kami menghargai misalnya katakanlah ada maskapai-maskapai yang sudah sangat-sangat serius dalam menangani ini gitu. EPA itu bukan satu-satunya kunci gitu. Kan ada selalu bilang oh ini sudah ada EPA-nya kan gitu. Ya kan ada cairan apanya itu yang di udara itu ya. Pesawat ini sudah EPA gitu. Sudah ada EPA-nya, tapi bukan berarti memperbolehkan ada jaga jarak gitu loh. Menghilangkan jaga jarak gitu kan itu aturan. Nah, ini minta tolong. Kami menghargai kayak Bali misalnya itu yang sangat disiplin menerapkan protokol karena ingin kembali memunculkan istilahnya itu kepercayaan publik gitu loh. Pelaku pariwisata atau penyuka pariwisata untuk datang ke Bali. Nah, minta tolong banget lagi-lagi penerapan protokol yang ketat ini tolong dong gitu. Ya, jangan kita hanya pada tokoh publik informal, tetapi kepada yang punya kuasa, pemerintah tolong efektif juga. Tadi disampaikan oleh Bang Bakti, itu efektif sekali waktu itu pernah ada sanksi kepada maskapai kami lihat. Sanksi apa gitu ingat kami. Nah, itu bagus sekali gitu loh. Ya efek jerak itu perlu gitu. Efek contoh bagi yang lain sehingga yang lain juga mau melanggar mikir-mikir bahwa benar ini sanksinya ada kok dan nyata dan ini untuk semua, bukan hanya untuk pihak-pihak tertentu. Terima kasih. Baik, ya Bang. Baik, terima kasih Bang. Ini pertanyaan terakhir mungkin. Pintu masuk ke Indonesia ini masih begitu longgar gitu. Apakah dari para narasumber memiliki pengalaman ataupun sudut pandang lain bahwa pintu masuk ke negara kita ini bahkan sampai 10 bulan selama pandemi ini masih tidak ada pengetatan ataupun karantina yang ketat gitu Bang. Mungkin saya pertama ke Bang Miko dulu. Masih perlukah atau memang ternyata negara ataupun dari sektor kesehatan memang sudah dirasa tidak perlu adanya karantina terhadap orang dari luar ingin masuk ke Indonesia gitu? Ya, jadi ini karena tadi gas dalam rem begitu. Karena kita mau pertumbuhan ekonominya tidak negatif begitu. Jadi memang susah dilematis untuk negara kita begitu. Kalau kita katakan seperti di Thailand begitu mau masuk isolasi 2 minggu begitu di hotel dan semua wajib. Jadi bayangkan untuk masuk ke negara tersebut dia harus isolasi 2 minggu dan membayar harga isolasinya di hotel tertentu begitu. Jadi kalau negara kita seperti itu, bayangkan ekonominya kita akan anjlok begitu. Kita udah -5, harapan kita pertumbuhan ekonominya naiklah, jangan -5, karena negara Amerika sudah -9, kemudian Eropa banyak yang -7, -8, Rusia saja sudah -11. Jadi bayangkan pertumbuhan ekonomi yang Maret dari semua negara maju. Amerika bukan negara miskin seperti Indonesia, negara yang menengah ke bawah begitu atau menengah ke atas, saya nggak tahu dulu menengah ke bawah atau menengah ke atas. Kemudian ekonomi kita diharapkan tidak turun lagi begitu dari -5 pertumbuhannya. Jadi amat susah sekarang ini kita membuat strict peraturan atau pertumbuhan ekonomi. Jadi ini juga akan kembali kepada protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan kalau saya bukan hanya sekedar pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Jadi protokol skala sektor begitu. Di restoran saya minta untuk pakai tabir begitu, pakai tabir. Tapi ya itu sulit begitu. Kemudian kayak bioskop akan dibuka ya misalnya 25% dan akan ditambah sekarang 50%. Itu bukan karena kita melonggarkan, sebenarnya karena desakan ekonominya. Jadi kalau tidak dibuka setahun dia akan bangkrut. Bayangkan kalau kemudian bangkrut lebih coret-marit begitu. Jadi
yang ditakutkan dari bangkrutnya ekonomi adalah kejahatan meningkat. Kriminalitas sekarang ini sudah meningkat sedikit sih, walaupun kecil, tapi kalau itu turun lagi akan menjadi kekacauan. Jadi yang ditakut adalah kekacauan. Jadi mungkin tindakan pemerintah untuk mempercepat vaksin ini amat baik begitu. Jadi itu amat tergantung partisipasi masyarakatnya, mau divaksin atau tidak, tinggal memilih begitu. Beli atau tidak tinggal memilih. Jadi jawaban itu harus secepat mungkin terjadi supaya pertumbuhan ekonominya bisa bangkit lagi. Kira-kira begitu, Mas Heru. Baik, terima kasih Bang. Mungkin sudah semua terjawab pertanyaan yang dari audiens. Saya minta closing statement-nya dari masing-masing narasumber terkait tema kita pada hari ini, meninjau efektivitas sanksi pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi. Mungkin saya minta 1 menit untuk dari Bang Bakti, silakan. Baik Kang Heru, teman-teman sekalian, tahun akan berakhir 2020 ini, kita sudah masuk Desember ya, tapi kita belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Meskipun ada prediksi Januari atau awal tahun depan vaksin akan sudah ada, tapi kan proses vaksinasinya juga perlu waktu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah rilis bahwa ada kemungkinan tahun depan nih untuk yang di lembaga pendidikan sudah mulai kuliah atau sekolah di tempat sekolah atau di kampus. Meskipun begitu diputuskan kembali nanti oleh kepala lembaga pendidikan tersebut. Hanya saja mungkin Pak Miko juga update ya, rumah sakit UI sekarang masih penuh nih pasien-pasien COVID, termasuk juga misalnya karena rumah kita sendiri juga ya, di beberapa fakultas yang kami tahu muncul banyak kasus-kasus positif. Jadi antara optimis, tapi di sisi lain kok di akhir tahun kasus-kasus baru semakin banyak, yang orang-orang yang kita kenal, yang kita ketahui itu terjangkit atau terinfeksi virus COVID-19. Kembali ke yang tadi saya sampaikan kepada forum ini, saya usulkan agar pertama pemerintah konsisten, jangan misalnya demonstrasi warga itu ketat dihambat, tapi kemudian kemarin pilkada bisa direlaksasi gitu ya perizinannya. Jadi konsistensi pemerintah itu akan nanti mempengaruhi juga kepatuhan kita semua, kepatuhan warga. Nah, dari sisi warga, dari sisi individu, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah kita, dari lingkungan kerja kita, melakukan pendisiplinan yang mungkin kita bisa jangkau sehingga kita memutus mata rantai penularan dari diri kita sendiri. Terima kasih Kang Heru, Bang Miko, Bang Zaki atas kesempatan kita bertukar pikiran pada pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zaki, 1 menit terakhir, apa yang sangat ingin Abang sampaikan untuk publik, Bang? Masih di mute, Bang. Oke, ya, makasih, mohon maaf. Pertama, kita tentu dari akarnya dulu, dari puncaknya dulu, yaitu dari pemerintah. Harapan kita adalah keputusan, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah itu harusnya berdasarkan tuntunan ilmu pengetahuan tentang pandemi COVID-19 ini. Kalau istilah salah satu mantan presiden kita adalah it must be guided by science, ya. Jangan guided by politics. Sehingga ini pun konsisten dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa tolong kita sama-sama tempatkan COVID-19 ini sebagai isu kesehatan. Ya, ini isu kesehatan yang berdampak terhadap juga ekonomi. Sama-sama kita selamatkan. Nyawa, jiwa kita selamatkan, dan juga ekonomi kita selamatkan. Tolong jangan jadikan ini katakan komoditas politik. Mau di berbagai sisi, dimanapun itu. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan tadi terkait dengan sanksi, ya, terkait dengan sanksi bahwa penerapan sanksi itu harus tegas dan jelas gitu loh. Harus ada misalnya sama untuk semua pihak gitu. Jangan sampai ada kesan agak berlebihan dalam pihak tertentu dan ada pembiaran di pihak yang lain gitu loh. Sehingga apa ini akan malah menimbulkan distrust, public distrust yang semakin tinggi nih. Ya, terhadap isu COVID ini, lagi-lagi publik akan melihat bahwa ini isu politik bukan isu kesehatan gitu. Nah, terakhir harapannya tentu lagi-lagi kita mesti fokus. Saya mengulang kembali apa yang saya sampaikan tadi. Tolong kita terapkan juga yang pertama edukasi tadi secara konsisten dan terus-menerus, ya. Dan jikalau ingin menerapkan istilahnya pelonggaran, ya,
demi kepentingan ekonomi, tolong benar-benar dipetakan. Mana red zone, mana yellow zone, mana green zone. Ya, ini mesti benar-benar dipetakan sehingga jangan disamakan pelonggaran protokol kesehatannya ya untuk kegiatan ekonominya itu jangan disamakan. Karena ini akan sangat berbahaya gitu loh. Ya. Kenapa? Kalau daerah-daerah yang punya green area, kenapa kita longgarkan? Kenapa? Setidaknya mereka sudah punya habit masyarakatnya maupun pemerintah setempatnya, otoritas tempatnya dalam mengelola pandemi ini dengan serius sehingga bisa membuat menjadi green area. Tetapi kalau red area kita sudah pastikan bahwa entah aparatnya, entah otoritasnya, entah masyarakatnya masih banyak yang belum merasa bahwa isu COVID ini menjadi hal yang penting. Nah ini yang kami minta. Ya, minta tolong sanksi, tolong tadi tegas dan berlaku sama. Kedua, edukasi secara konsisten. Ketiga, tolong pelonggaran atau peningkatan kegiatan ekonomi sesuaikan dengan areanya. Masuk area green, yellow, atau red. Itu aja dari kami, saran kami. Terima kasih. Baik Bang, perlunya pengambilan keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan intuisi Siap. aja ya Bang ya. Siap. Ya, Bang Niko, closing Oke. statement ini terakhir Oke. Bang. Ya, jadi yang pertama buat Satgas, baik itu Satgas nasional maupun Satgas provinsi maupun Satgas kabupaten harus punya pengertian yang sama, punya persepsi yang sama tentang upaya penanggulangan COVID-19. Jadi harusnya tidak pakai 3T, pendekatan yang lama. Harus pakai pendekatan yang detail terhadap penanggulangan COVID. Jadi itu Satgas. Yang kedua buat masyarakat. Buat masyarakat ya patuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan bukan hanya pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun. Harusnya protokol yang sudah dibuat oleh masing-masing sektor dilaksanakan dengan baik. Jadi kita nggak ada tawar-menawar terhadap protokol kesehatan yang dibuat oleh sektor sendiri. Jadi kemudian mengenai Perda, kemudian mengenai Pergub itu hanya perangkat untuk mengatur kita begitu. Masyarakat ikutilah peraturan kesehatan. Masyarakat pekerja ikuti protokol di tempat kerja. Masyarakat di sekolah ikuti protokol kesehatan di sekolah kalau itu boleh sekolah begitu. Kemudian protokol kesehatan di rumah sakit, kemudian di restoran, semua harus dipatuhi, harus ikut pada protokol kesehatan. Dan kemudian melakukan pendekatan ke masyarakat bukan hanya pendekatan hukum, bukan hanya ya, pendekatan hukum udah bagus, tapi pendekatan yang lainnya juga harus dilakukan sesuai dengan tingkat pendidikan, budaya, kemudian banyak hal yang harus diperhatikan. Menurut saya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di Indonesia ini untuk semua bisa patuh pada protokol kesehatan yang mereka buat sendiri. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Bang Miko. Protokolnya tidak hanya 3T ataupun 3M, jadi harus juga lebih detailkan lagi karena kita sudah 10 bulan hidup bersama virus ini, kita kemanapun kita menjadi agak terbatas gitu. Banyak warga atau masyarakat yang sudah terdampak, baik dari masyarakat umum maupun masyarakat yang dari sektor orang kesehatan gitu ya Bang. Nah, mungkin ini salah satu ikhtiar kami dari Policy Center Iluni UI yang mengangkat tema kesehatan, baik itu dari COVID-nya sendiri ataupun vaksin, bahkan dari isu-isu kesehatan yang lainnya. Ini merupakan salah satu usaha kami agar mengambil peran sebagai alumni dari Universitas Indonesia untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan publik terkait isu kesehatan. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih kepada Bang Herzaki Mahendra Putra, Bang Triunis Miko, Bang Bakti Nugroho yang sudah meluangkan waktu untuk hadir berdiskusi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Bang Bakti, Bang Heru. Terima kasih Bang Miko, Bang Bakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Bang. Terima kasih Bang Heru. Baik, terima kasih banyak Kang Heru. Tadi telah memandu jalannya diskusi kita pada hari ini dengan sangat baik. Juga tentunya terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah hadir ya pada diskusi kita pagi hingga siang hari ini. Diskusi kali ini menjadi wadah tukar pikiran yang sangat baik. Semoga dapat selalu menjadi bahan masukan yang komprehensif untuk para pemangku kebijakan dan juga masyarakat pada umumnya.
Ya, ini juga menjadi pengingat bagi diri kita agar selalu patuh terhadap protokol kesehatan dan juga turut menghimbau bagi sesama, karena yang kita bicarakan di sini bukan hanya tentang diri individu, namun seluruh masyarakat Indonesia, kesehatan masyarakat Indonesia. Baik, di sini kami mengucapkan terima kasih dalam bentuk plakat virtual, mohon dapat ditampilkan. Baik, yang pertama tentu untuk Bang Bakti Ego Nugroho sebagai narasumber, terima kasih Bang atas kesediaan Terima kasih menjadi Bang pembicara Deva. pada hari Terima kasih ini. banyak. Terima kasih Bang, banyak. terima kasih. Kemudian selanjutnya kepada Bang Miko, Pak Miko, Bang Dr. Triunis Miko. Terima kasih atas kesediaannya menjadi pembicara pada hari ini. Baik, kemudian selanjutnya kepada Bang Herzaki Mahendra Putra. Terima kasih banyak atas kesediaannya menjadi pembicara pada pagi hingga siang hari ini, Bang. Siap, makasih. Baik, selanjutnya kemudian tak lupa terima kasih kepada Kang Heru Komarudin sebagai moderator ya kan pada diskusi kita forum diskusi Salemba yang ke-39. Terima kasih banyak Kang Heru. Moderator teladan ini. Siap. Alhamdulillah. Baik, mungkin juga selanjutnya besok nih kita akan ada forum diskusi Salemba lagi yang ke-40, 9 tahun peran otoritas jasa keuangan dalam membangun inklusi jasa keuangan Indonesia. Ini dalam diskusi dari juga. Ya, besok ya kira-kira abang mbak semua, rekan-rekan sekalian kami hormati, besok akan ada acara forum diskusi Salemba yang ke-40. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian telah hadir pada diskusi pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu memfollow akun media sosial dari Iluni UI, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, serta YouTube channel dari Iluni UI. Baik, mungkin untuk diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.